Shalom, lagi shalom. Saudara, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah online. Kita tidak henti-hentinya adakan ibadah online. Kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saudara, di dalam ini, ibadah online ini, saya akan bawakan tema harta di surga. Saudara, saya tidak henti-hentinya mengadakan tidak capek-capeknya untuk pelayanan Saudara boleh dengarkan dengan sungguh-sungguh, pelayanan gratis, jadi tanpa dipungut sumbangan apapun. Pelayanan gratis ini telah diadakan oleh Tuhan sendiri, karena itu adalah memenuhi cita-cita saudara, bahwa semua jemaat supaya masuk ke dalam surga. Dan Tuhan yang di atas ingin kita semua jemaatnya masuk di dalam rumah Bapa. Haleluya, beri kemuliaan sama Tuhan, karena Tuhan kita Raja mulia. Ayo sekarang ibadah online, khotbah online, dan akan mendengarkan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa, ku datang padamu pada minggu pagi ini. Kami mau mendengarkan ibadah online. Ambil alih tempat ini. Biarlah Engkau yang beracara ya Tuhan. Engkau boleh beracara di tempat kami ini. Biarlah semua yang mendengar ibadah online ini mendengarkan firman-Mu sendiri ya Tuhan. Kami mau dengan sungguh-sungguh membuka telinga kami, karena kami semua ingin masuk dalam rumah Tuhan. Dalam nama Yesus, dan saya mengucap ribuan syukur hanya aku serahkan dalam kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara. Saya akan bawakan tema harta di surga. Di sini sebagai ilustrasi, kebanyakan orang itu senang berbicara masalah harta. Tetapi di sini ada dua pilihan. Yang pertama, harta rohani, dan yang kedua adalah harta duniawi. Jadi yang pertama adalah, dan dibolak-balik saudara, yang pertama adalah harta rohani, dan yang kedua adalah harta duniawi. Saudara, di dalam pertemuan ini, dalam ibadah online ini, saudara boleh tahu bahwa ilustrasinya orang senang punya harta banyak, orang khawatir punya harta sedikit. Saudara, di sini kita boleh langsung membuka Alkitab kita. Bentar, saya ambil Alkitab kita. Kita boleh langsung membuka Alkitab kita saudara ya. Kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat 19. Kita buka langsung saudara. Matius yang ke-6 ayat yang ke-19. Saudara, di sini saudara perlu tahu, Matius 6 ayat ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara, kita perlu kumpulkan harta di surga, karena saya ingin semua jemaat masuk di surga, dan Tuhan sendiri yang ingin para jemaatnya yang dicintai bisa masuk ke dalam rumah Bapa. Di sini juga ada Matius 6 ayat 20. Kita lanjutkan ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, di sini kata harta, ada kata harta di sini saudara. Karena itu saya bisa sebut bahwa harta itu adalah firman Tuhan. Tidak lain, harta di sini adalah firman Tuhan. Supaya saudara yang mendengarkan firman ini
saudara tidak memikirkan perkara yang di bumi, melainkan saudara memikirkan perkara yang di atas. Oleh sebab itu saudara, pikirkanlah perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Di sini kita harus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, karena harta itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu harta bagi kita. Bagaimana Pak? Saya tidak bisa mengumpulkan harta di surga. Kalau misalkan sini ada caranya. Bagaimana cara kita mendapat harta di surga? Yang pertama adalah baca Alkitab. Buka-buka Alkitabmu. Yang kedua, dengarkan khotbah para pendeta, dan jangan sampai di komplain ataupun jangan sampai ada permusuhan di antara pendeta sini dan pendeta yang lain. Kita harus bersatu, karena bersatu itu adalah indah di mata Tuhan. Betapa indahnya kalau semua saudara seiman bisa bersatu dalam Tuhan, dan saudara yang ada di sini tidak memikirkan perkara yang di bumi, melainkan saudara mulai sekarang boleh memikirkan perkara yang di atas. Beri tepuk tangan sama Tuhan, beri kemuliaan sama Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, lakukan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bukan hanya didengar, tetapi harus dilakukan firman Tuhan itu. Dan yang keempat, saudara boleh datang beribadah. Saudara boleh datang beribadah. Di sini harta merupakan bekal kita untuk datang pada Tuhan. Kalau kita datang pada Tuhan tanpa ada pengetahuan tentang Tuhan, gimana? Kita merasa berat. Saudara berdoa aja merasa berat, seperti ada yang menggandoli saudara. Saudara lawan kata-kata berat itu. Tidak ada berat untuk mengumpulkan harta surga, melainkan saudara harus bangun giat. Apalagi Anda sudah berlatih ibadah, Anda bangun giat di sini. Harta merupakan bekal kita untuk datang pada Tuhan. Oleh sebab itu saudara punya harta yang di atas. Kalau kita datang pada Tuhan tanpa ada pengetahuan tentang Tuhan, gimana? Oleh sebab itu kita harus melakukan 4 tahap yang tadi, yaitu kita membaca Alkitab. Kalau ada waktu luang, kita baca Alkitab kita, dan baca di waktu luang kita, maka surat cinta Tuhan itu akan selesai dalam waktu lebih kurang sampai selesainya. Dengarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita bisa langsung dengan datang ke rumah-rumah ibadat, Yang kedua, saudara boleh mendengar firman Tuhan dari media sosial, dari radio, dari TV, dari YouTube, dan lain-lain. Yang ketiga tadi, melakukan firman yang kita dengar. Jangan selesai begitu saja, tetapi renungkan kembali. Yang penting-penting, contoh, membantu sesama manusia. Dalam hidup kita saling membantu, kita saling berbagi dalam sama manusia. Jangan sampai lupa, kalau ada saudara yang kekurangan, kita perlu berbagi. Ada saudara yang tidak bisa makan, kita berbagi makanan dengan mereka. Saya pun setiap hari juga berbagi dengan makanan yang ada pada saya untuk saya berikan mereka yang tidak mampu. Sebab saudara membantu, berbagi kepada saudara yang paling hina ini, saudara melakukan untuk Tuhan kita yang di atas. Beri kemuliaan sama Tuhan. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara sini. Dan hukum-hukum Tauratnya di sini saudara juga pelajari. Tetapi saudara juga selalu selain membaca hukum Tauratnya, yang di sini bukan hanya ada 10, melainkan ada 600 lebih. Di Alkitab ada 600 lebih kalau hukum. Akan tetapi jangan khawatir, jangan merasa berat. Hukum Taurat sudah diringkas menjadi satu, sudah menjadi satu perintah baru, yaitu kasih. Kita saling berbagi kasih, apalagi kasih karunia-Nya, grace alone, selalu mendamaikan dunia untuk kita masuk ke dalam surganya, masuk ke dalam rumah Bapa. Dan di sini kasih-Nya, anugerah-Nya, kasih karunia-Nya, berkat-Nya, dan lain-lain. Itu adalah saudara kalau melakukan firman Tuhan, yang saudara nikmati adalah kasih dari Tuhan. Beri kemuliaan sama Tuhan. Amin. Kasih dari Tuhan sungguh indah. Anugerahnya yang berasal dari Tuhan sungguh indah buat saudara. Amin. Karunia-Nya dan berkat-Nya kepada saudara. Hidup Anda tidak sampai kekurangan. Anak cucumu tidak akan meminta-minta. Dan di sini yang keempat, datang beribadah. Kita datang dengan hati tulus, ikhlas, tidak bersungut-sungut.
Kalau perlu, latihlah ibadahmu sampai sempurna. Dan ibadah itu perlu dilatih setiap hari. Rajin beribadah, setia, dan taat. Dengan begitu kita punya bekal sebagai harta di surga pada saat ini yang sifatnya kekal. Akan tetapi di dunia sifatnya fana dan tidak kekal. Di sini perlu tahu saudara. Akan tetapi harta di dunia sifatnya fana dan tidak kekal. Bisa habis dalam satu hari. Coba kita buka 2 Tawarik 1 ayat 11 sampai 12. Kita kembali ke perjanjian lama, 2 Tawarik 1 ayat 11 dan 12. Saudara, 2 Tawarik 1 ya. 2 Tawarik 1 ayat yang ke-11. 2 Tawarik 1. Ini sudah ketemu saudara? Saya tunggu. 2 Tawarik 1 ayat 11 dan 12. Di sini kita baca saudara. Yang ayat ke-11. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku hanya huruf besar Tuhan telah merajakan engkau. Dan ayat yang ke-12 saudara, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan. Secara otomatis kekayaan akan diberikan oleh Tuhan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Beri kemuliaan sama Tuhan, saudara. Saudara, beri kemuliaan Tuhan. Di sini saudara sudah tahu bagaimana harta di surga itu. Saudara adakan dengan ucapan syukur pada saat ibol ini. Apapun yang Anda terima, saudara sekarang sudah boleh mengumpulkan harta di surga. Saudara mulai sekarang boleh memikirkan perkara-perkara yang di atas, sehingga cita-cita Tuhan, para jemaatnya, semuanya para jemaatnya boleh menjadi anak-anaknya, boleh menjadi ahli warisnya untuk memiliki rumah Bapaknya di surga. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin saudara. Terima kasih. Bapa, aku datang padamu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, aku datang padamu, ucapkan terima kasih ribuan syukur atas firman-Mu pagi hari ini yang sangat indah, yang dibawakan oleh hamba-Mu. Ibadah online ini, yang dibawakan dalam ibadah online, dalam khotbah online ini adalah firman-Mu Bapa. Biarlah yang mendengarkan boleh mendapat curahan berkat baru, boleh mendapat urapan baru. Saudara yang kekurangan boleh buka jalan, yang alami sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan, boleh dijamah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal ini kita perlu ucapan syukur setiap hari. Kita tidak bersungut-sungut, kita melainkan lebih setia lagi datang kepada Tuhan dan dengan tulus ikhlas. Saudara, kita sudah datang kepada Bapa, kita sudah berdoa, kita ucapkan syukur pada Bapa. Dalam perkawinan yang tali perkawinan hampir putus, boleh bersambung kembali. Pekerjaan yang hampir tidak ada karena pandemi COVID ini, boleh kembali lancar. Ya Allah, biarlah anak cucumu, anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan mendapat berkat yang berlimpah-limpah yang berasal darimu. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap ribuan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Lega saudara, kita sudah berdoa kepada Bapa. Kita sudah berfirman, kita sudah mendengarkan firman ini. Kita berarti sama-sama belajar dalam ibol, dalam khotbah online pada saat hari ini. Kita perlu bawakan lagu penutup, Bapakku datang. Kita boleh menyembah Bapa di sini. Lakukan dengan suaramu yang enak, yang nyaring. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku.
Saudara, kita harus percaya hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Hadirat Tuhan ada di rumah-rumahmu. Tak akan putus-putusnya. Ku percaya, saudara harus percaya. Ku percaya, kau percaya pada Tuhan. Ada bagiku. Tak usah ku takut, bab kau dalamku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Saat saudara cemas, Tuhan penghibur. Saat ku cemas, kau penghiburku. Amin saudara ya. Saudara tidak usah takut. Saudara kuat, saudara punya kekuatan dari Tuhan. Sampai jumpa pada ibadah online selanjutnya bersama saya. Haleluya. Amin. Terima kasih ucapkan pada Tuhan. Beri kemuliaan yang lebih meriah. Amin. 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 Amin.